Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukacita Tarigan dari Prodi Bahasa Indonesia semester 6 Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, kali ini saya akan membawakan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang berjudul Mari Menjadi Pembaca yang Efektif. Kalian simak baik-baik ya materinya. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, dan menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca atau yang didengar. Nah, dari kalian di sini ada nggak yang mengerti apa pengertian dari buku non-fiksi? Pengertian dari buku non-fiksi yaitu buku non-fiksi dapat diartikan sebagai sebuah buku yang berisi tentang segala sesuatu yang bersifat nyata atau berupa fakta. Nah, contohnya itu seperti buku teks, buku biografi, dan buku ilmiah. Dan itu semua merupakan sebuah buku yang bersifat fakta dan nyata. Nah, yang kedua itu ada buku fiksi. Apakah pengertian buku fiksi? Buku fiksi bisa diartikan sebagai buku yang berisikan tentang cerita-cerita yang bersifat tidak nyata atau hanya imajinasi saja. Contohnya itu seperti buku novel, dongeng, dan cerita anak-anak. Itu adalah contoh dari buku fiksi. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Unsur buku non-fiksi yang pertama itu terdapat bagian cover buku. Nah, yang kedua terdapat rincian subbab buku. Yang ketiga ada judul buku. Yang keempat ada isi buku. Yang kelima ada cara menyajikan isi buku. Yang keenam bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh sistematikanya. Nah, yang berikutnya itu unsur dari buku fiksi. Yang pertama itu terdapat bagian cover buku, yang kedua terdapat rincian subbab buku, yang ketiga terdapat judul buku, yang kelima terdapat tokoh dan penokohan, yang keenam terdapat tema atau judul dari cerita, yang ketujuh terdapat bahasa yang digunakan, dan yang kedelapan terdapat penyajian alur cerita. Jadi perbedaan yang bisa kita tarik dari kedua unsur buku tadi, yang pertama itu di dalam buku non-fiksi itu tidak terdapat sebuah tokoh atau penokohan dan tema dari cerita. Sedangkan di buku fiksi itu terdapat sebuah tokoh dan penokohan serta tema cerita. Tetapi di buku fiksi ini tidak terdapat cara penyajian isi buku, sedangkan di buku non-fiksi terdapat penyajian isi buku. Nah, itulah perbedaan yang bisa kita tarik dari kedua unsur buku tersebut. Nah, kali ini kita akan melihat langkah-langkah menilai buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelumnya, ketika kita akan menilai sebuah buku, maka kita harus membaca dan menyimak betul buku yang akan kita baca. Nah, langkah-langkah yang harus kita ketahui yang pertama itu, kita harus tahu apa judul atau tema buku tersebut. Nah, yang kedua, apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku tersebut. Nah, yang ketiga, apakah garis besar isi buku tersebut dan apa isi tiap bab yang ada di dalam buku tersebut. Yang keempat, apakah buku ditunjang oleh gambar, ilustrasi, tabel atau grafik? Apakah cukup membantu kita untuk memperjelas isinya? Nah, langkah-langkah yang kelima, bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Ketujuh, apakah bahasanya mudah kita pahami? Dan yang ke-8, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri sebuah tulisannya? Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam menilai buku fiksi ataupun non-fiksi. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai mari menjadi pembaca yang efektif. Semoga kalian dapat mengerti dengan materi yang saya jelaskan dan bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.